Ya. Halo semuanya. Oh, ini lagi musim hujan nih guys. Ya, tahu nih lagi musim hujan, banjir di mana-mana, basah semua. Ya. Kali ini Pak Ustadz akan ngomong tentang tips berkendara di musim hujan. Itu ada beberapa hal. Nanti Pak Ustadz akan bagi di 3 bagian. Yang pertama itu dari sisi motor, kemudian dari sisi aparel, dan yang ketiga adalah dari cara berkendara di musim hujan. Nah, sebelum kita mulai bahas tentang hal ini, Pak Ustadz minta bantuannya untuk subscribe di channel ini, kemudian tekan tombol notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru Pak Ustadz, kemudian like video ini, dan share video ini supaya yang lain bisa dapat manfaat dari video ini. Ban race atau ban soft di musim hujan, karena ban ini tidak memberikan grip yang bagus di dalam musim hujan. Untuk beberapa ban slick seperti Dunlop Alpha maupun Super Corsa, dia masih memberi sedikit grip pada hujan. Namun untuk ban seperti ban yang Pak Ustadz pakai kayak gini, itu akan sangat jelek dalam memberikan grip di aspal. Nah, hal yang kedua dari jeleknya dari ban ini adalah dia akan sering sekali mencipratatkan pasir karena karetnya itu sangat lengket. Jadi kalian akan sangat berdosa ketika rider yang ada di belakang itu kena si cipratan dari ban kalian. Nah, yang ditiru ya guys. Jangan kalian tiru, itu nggak baik. Nah, yang kedua gunakan lampu halogen. Jadi untuk kalian yang motor aslinya pakai lampu halogen tapi diganti lampu LED, atau kalian ganti lampu yang warna biru atau putih, itu akan sangat buruk ketika dipakai di musim hujan. Yang pertama, lampu yang berwarna beige putih itu dia tidak mampu menembus kabut dan dari curah air hujan. Nah, yang kedua, lampu-lampu seperti ini itu akan sangat cenderung menyilaukan orang yang ada di depan. Nah, beberapa hal yang perlu Pak Ustadz ingatkan. Mungkin kita sudah tahu bahwa lampu IOM dari beberapa motor itu memang sudah bawaan LED yang berwarna putih. Nah, tipsnya adalah ketika kalian sedang hujan, kalian harus cobalah untuk aware akan keadaan sekitar. Misalkan riding di malam hari dengan kondisi setelah hujan, itu aspal akan berwarna hitam dan itu akan sangat sulit untuk melihat dengan lampu putih. Nah, yang ketiga adalah pakai spakbor ya, pakai spakbor nih, jangan kayak motor jelek ini nih. Itu yang pertama, karena spakbor itu selain melindungi kalian dari cipratan air dari ban belakang, yang kedua kalian tidak berdosa. Dan yang keempat, untuk kendaraan motor itu jangan kalian pakai knalpot underbelly macam kayak gini. Karena kita udah tahu kayak misalkan di Jogja itu sendiri ketika hujan lebat itu banjir di beberapa daerah, misal kayak di Semarang, apalagi kalian yang ada di Jakarta itu pasti tahu kalau ketika hujannya lebat itu akan banjir. Knalpot model underbelly kayak gini, walaupun kompresi kalian motor kalian itu bisa menendang air dari knalpot, tapi ketika dalam keadaan yang terus menerus, air akan tetap bisa masuk ke knalpot dan akan menyebabkan kerusakan pada mesin motor. Nah, di situ kalian akan benar-benar hancur dompet kalian, hancur pikiran kalian. Efeknya setang bengkok, setang piston bengkok, kemudian klep pada bengkok. Nah, seperti itu pasti itu akan sangat merugikan buat kalian. Nah, ini untuk section yang aparel kan udah tahu ya, yang pasti dipakai itu helm. Rider itu wajib pakai helm. Nah,
dan jas hujan. Oke, kita bahas dulu dari sisi helm ya. Untuk helm, jangan pernah pakai helm yang visornya warna dark kayak gini nih. Karena ini kalian akan sangat mengganggu penglihatan kalian. Pak Ustadz udah ngerasain sendiri ketika menggunakan visor dark, visor iridium, pokoknya segala visor yang basicnya itu cenderung untuk menggelapkan cahaya, itu akan sangat mengganggu penglihatan kalian di waktu hujan. Nah, tips yang kedua tentang helm adalah pakailah namanya anti fog. Nah, anti fog ini akan sangat membantu kalian di penglihatan. Dari sisi yang pertama adalah anti fog itu berfungsi untuk tidak menimbulkan embun di visor kalian. Nah, ini berfungsi menghalau embun untuk masuk di pandangan kalian. Nah, jadi mungkin di area sini itu akan berembun, tapi di dalam bagian sini itu tidak akan berembun. Kenapa bisa berembun? Pertanyaannya itu pasti kok kenapa sih bisa berembun? Itu karena suhu di bagian luar helm itu lebih dingin daripada suhu yang ada di dalam helm. Karena kalian manusia suhunya 37 derajat, itu pasti akan menimbulkan embun di dalam visor, dan disitu akan membahayakan karena akan menghalangi pandangan kalian. Nah, yang ketiga tentang helm adalah gunakan water repellent. Nah, water repellent ini akan sangat membantu karena ketika kalian akan menyemprotkan di visor ini, itu air akan cenderung tidak menempel pada bagian visor. Jadi walaupun kalian terkena oleh serangan hujan, dia itu airnya akan langsung turun, jadi tidak menempel pada kaca helm kalian. Oke. Nah, yang kedua kita tentang jas hujan nih. Jas hujan, untuk saran dari Pak Ustadz, jas hujan pakailah model yang pisah. Jadi untuk atas sendiri, kemudian bawah sendiri. Nah, Pak Ustadz menyarankan untuk tetap memakai jas hujan model ini karena ini tidak akan mengganggu orang yang ada di belakang. Misalkan jangan pakai jas hujan yang model ponco, atau orang bilang jas hujan Batman, karena kecenderungan jas hujan Batman di bawah area sini itu akan menutupi area stop lamp dan area lampu sen kalian. Itu ketika kalian belok, kalian sudah ngasih sen tapi tertutup, itu akan membahayakan kalian, kemungkinan bisa tertabrak dari orang yang ada di belakang. Nah, yang ketiga adalah Pak Ustadz selalu menggunakan jas hujan yang sebenarnya ini biasa kalian pakai untuk jogging. Nah, jas kayak gini nih. Nah, jas ini dia sangat murah. Selain harganya murah, dia juga praktis karena kecil, jadi nggak terlalu besar. Dimensinya itu sangat kecil segini, dan materialnya itu keren ya. Dia transparan, jadi kalian tetap bisa fashion menggunakan outfit kalian dan tetap kelihatan. Dan yang paling Pak Ustadz suka dari jas hujan model ini adalah dia itu sangat ringkas. Dia itu bisa dimasukin ke dalam motor sport di bagian jok belakang itu, walaupun ruangan itu sempit. Jadi walaupun ruangan itu sempit, kalian tetap bisa memasukkan jas itu dengan melipatnya di dua bagian. Biasanya dikasih di bagian sisi kiri ataupun kanan. Oke. Nah, tips terakhir tentang cara berkendara nih ya. Ini hal yang paling penting di musim hujan, jadi kurangi kalian yang paling hobi untuk speeding. Pertama, kita udah tahu sebagus apapun ban kalian, ketika ada air di atas aspal itu akan sangat mengurangi namanya grip ban. Nah, kalian tidak akan bisa mengerem mendadak. Itu yang satu. Yang kedua adalah pandangan kalian yang sangat terbatas. Itu akan sangat membahayakan jika kalian speeding di kondisi hujan. Yang kedua adalah kita kurangilah hobi kita yang suka cornering, suka miring-miring pas hujan itu. Itu kemungkinan besarnya jatuh itu sangat banyak, karena sepengalaman Pak Ustadz jatuh di pas hujan itu karena banyaknya pas yang ada di setiap belokan
itu mereka bergeser dari yang tadinya di pinggir jalan, itu mereka bergeser ke tengah. Nah itu kemungkinan pas kita sedikit miring, kita terkena pasir dan itu akan mengakibatkan kita untuk terjatuh. Nah yang terakhir, pengalaman Pak Ustadz adalah Pak Ustadz sering sekali jatuh karena rem ketika musim hujan. Rem kalian sangat pakem itu justru akan sangat membahayakan. Ketika kalian sedang mengendarai motor dan motor itu bannya akan berhenti secara tiba-tiba karena tidak adanya grip dari ban, maka kendaraan itu akan tetap melaju. Ban akan selip dari aspal. Untuk ban depan biasanya adalah ban kalian itu belok kanan maupun ke kiri dan menyebabkan keseimbangan kalian hilang kemudian jatuh. Nah di ban belakang biasanya itu adalah ketika kalian ngerem secara mendadak, itu ban belakang itu akan lost grip, kalian kehilangan keseimbangan dan kemudian kalian bisa jatuh. Nah saran dari Pak Ustadz adalah kita kurangi penggunaan rem. Jadi jangan pernah ngerem secara mendadak ketika kondisi aspal basah. Yang terakhir adalah Pak Ustadz sarankan untuk kita melakukan yang namanya engine brake. Kenapa engine brake? Engine brake itu membantu mengurangi kecepatan motor itu secara perlahan, jadi tidak langsung mengunci ban. Nah jika kalian melakukan engine brake secara pelan-pelan, maka tidak ada namanya lost grip antara ban dan aspal. Nah itu aja tips dan saran Pak Ustadz di musim hujan ini. Semoga video ini bermanfaat and bye bye.